Paulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Tidak ada catatan di mana orang Kristen itu membalas keyakinannya itu. Sampailah si Saulus itu berjumpa sendiri dengan Yesus ketika dalam perjalanan menuju Damsyik. Nah, itulah yang membuat begini, Bang. Abang mungkin kurang memahami tentang apa itu kekristenan, gitu loh, ya. Kurang memahami apa itu kekristenan, sehingga ketika abang hanya melihat kulitnya saja, abang kemudian beranggapan keliru bahwa orang Kristen itu mentuhankan manusia. Itu kan satu pemahaman yang salah, ya. Secara waras, ini ya, kita orang waras saja, tidak mungkin kita mentuhankan manusia. Ya, ini kita waras nih. Mungkinkah kita menjadikan manusia itu Tuhan? Itu sesuatu hal yang nggak masuk logika. Bahkan mungkin orang gila pun tidak akan menjadikan manusia itu Tuhan. Lantas Yesus ini siapa gitu loh? Sampai dengan 2000 tahun yang lalu secara kalender Masehi ini, orang Kristen itu ada di seluruh belahan dunia itu. Dan kalau kita melihat bahwa kekristenan itu tidak mudah, ya, tidak mudah kekristenan itu bisa hadir. Kami sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia sedikit bersyukur karena kekristenan itu begitu leluasa untuk bisa dijalani. Tetapi dengan saudara-saudara kami yang ada di belahan dunia yang lain, Bang, perlu abang tahu bahwa kekristenan itu dipertaruhkan dengan darah dan nyawa, gitu loh, ya, dengan darah dan nyawa itu. Bahkan dari sejak permulaan kekristenan itu sudah dengan air mata, begitu ya. Tetapi yang menjadi kekuatan kita itu adalah bahwa kita diajarkan tentang kasih itulah, ya. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum kasih. Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia. Sehingga dalam hal ini, Bang, walaupun kami dipesankan satu pesan oleh Yesus itu bahwa jadikan semua bangsa murid, kita tidak pernah memaksa untuk orang itu, ayo jadi Kristen, ayo jadi pengikut Kristus. Malah kalau kita melihat satu fenomena yang ada, bahkan tanpa penginjilan pun ya, tanpa gereja menginjil tentang Yesus Juru Selamat, ada saja orang yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan cara yang kita kadang tidak masuk akal, Bang. Satu contoh, Bang, ya. Satu contoh. Ada orang, ya, ini kesaksian, ya, dia keyakinannya bukan Kristen. Dia tidak ada yang menginjil, dia tidak ada yang memberitakan Yesus, tidak ada yang memperkenalkan Yesus kepada dia, tapi entah kenapa tiba-tiba dia dalam kesaksiannya itu dia berjumpa dengan Yesus, dia berjumpa dengan sosok itu dan akhirnya dia menerima. Nah, itu saya mau jelaskan kepada abang supaya abang memahami bahwa kekristenan tidak pernah memaksa supaya orang terima Yesus. Enggak perlu itu, ya. Orang itu harus mengalami sendiri, berjumpa sendiri seperti yang dialami oleh Paulus. Dia berjumpa sendiri dengan Yesus sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus walaupun dengan tantangan air mata. Gitu kira-kira, Bang, penjelasan kita, Bang, ya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Oke, baik, siap. Nah, ini yang saya selalu mengatakan bahwa kalian Kristen ini ketika kalian berbicara itu, apa yang kalian bicara itu kalian tidak pahami. Kenapa saya katakan begitu? Ada 2 poin yang saya kutip tadi, bicara yang panjang lebar, yang bicara yang luar biasa itu. Pokoknya penjelasannya tadi itu yang memang jelas, tepat, dan sesat sekali tadi. Begini, yang pertama tadi, Bro Antum OCITG tadi mengatakan seperti ini. Di dalam Bible itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Nah, di sini kenapa ITG tidak mempergunakan pakai akal? Kan bukannya sudah jelas Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Berarti yang Tuhan itu adalah Allah. Yang berkata ini Yesus. Yesus ini siapa? Utusan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Berarti itu perintah Yesus kepada Bani Israel. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Ini dia mengatakan seperti itu. Coba.
Sudah jelas. Nah, yang poin kedua, kalian mengatakan kami tidak memaksakan orang untuk percaya kepada Yesus. Tidak perlu kalian memaksakan orang untuk percaya kepada Yesus, tetapi seluruh orang Islam itu percaya kepada Yesus. Namun percaya sebagai apa? Apakah percaya sebagai Tuhan atau percaya sebagai utusan Tuhan buat Bani Israel? Karena tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Sekarang di dalam Yohanes 3:16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya di sini, percaya sebagai apa? Apakah percaya sebagai Tuhan atau percaya sebagai Tuhan? Ternyata begitu kita kaji, ternyata untuk mendapatkan hidup yang kekal, maka percayalah Yesus sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sama di dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi, cara kita manusia untuk mengenali Tuhan yaitu melalui utusan Tuhan. Karena kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa utusan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terlihat. Yesus sendiri yang mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini menyatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Maka dijelaskan dalam Bible, Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Tanya lagi kepada Yesus, Yesus, apakah benar engkau menyampaikan firman Allah? Yesus menjelaskan dalam Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 1. Di situ dijelaskan. Janganlah gelisah hatimu wahai ITG. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Ini didukung oleh dalil. Sementara, coba kamu jelaskan kepada saya, dengan cara kita menuhankan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Setahu saya, dengan menjadikan Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita beroleh hidup yang kekal. Dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Nah sekarang, pemahaman ITG terhadap Yesus, bahwa menjadikan Yesus Tuhan, beroleh hidup yang kekal, dalilnya di mana? Biar kita sama-sama belajar, silakan. Memang sering menjadi kontroversi Yohanes 17 ayat 3 ini. Karena memang perbedaan konsep dan pemahaman. Ya. Nah, di dalam pemahaman abangku bahwa utusan itu kan ya hanya manusia biasa saja. Ya, memang betul kalau kita melihat di dalam catatan-catatan Alkitab bahwa para nabi itu disebut utusan juga, ya. Oke, sampai kepada Yohanes tadi yang dibuka itu, Yohanes 17 ayat 3. Nah, di sini kita memang harus melihat ayat ini secara jeli. Kita melihat ayat ini secara utuh. Kita tidak boleh ibaratnya mementingkan ego, karena ayat Alkitab itu harus dilihat secara dua sisi, abangku, ya.
Tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, karena kalau hanya melihat dari satu sisi saja maka akan terjadi ketimpangan dengan akan ada bentrokan-bentrokan dengan ayat yang lain. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini dikatakan begini, inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini ditujukan kepada Bapa di surga. Dan yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya klarifikasikan di sini bahwa kita tidak pernah menolak Yesus itu diutus. Ya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Justru dengan kita percaya Yesus itu diutus oleh Bapa, itu semakin memperkuat tentang kepercayaan kita tentang Allah Tritunggal itu. Ya, itu sedikit saya agak ke situ ya. Nah, Yesus itu diutus, ya, diutus oleh Bapa di sorga, dan itu dia yang mengaku sendiri. Nah, tetapi kita perlu melihat ayat ini dengan baik, dengan benar, dengan melihat juga ayat-ayat sebelumnya dan dalam konteks dekat, konteks jauh, ya. Itu kalau dalam kita belajar memahami Alkitab, ada konteks dekat, ada konteks jauhnya. Kalau kita mau melihat itu secara keseluruhan, secara kitab itu tidak bisa dilepaskan. Nah, saya rasa itu ilmu-ilmu itu juga ada di dalam tempat iman kepercayaan Abang ada seperti itu. Nah, di dalam Yohanes 17 dikatakan begini ya, ini yang perlu kita perhatikan. Mengenal hidup yang kekal itu adalah mengenal, yang pertama itu mengenal Engkau, yaitu satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Kemudian mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul, Yesus itu diutus. Pertanyaannya begini, kalau Yesus itu hanya sebagai utusan biasa, ya, disejajarkan dengan para nabi yang lainnya, ya, harusnya hidup yang kekal itu harusnya disertai juga dengan utusan-utusan yang lain. Tetapi ini menjadi unik, menjadi aneh. Mengapa hanya Yesus saja untuk menjadi prasyarat untuk bisa mengenal hidup yang kekal itu, atau untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Dalam ayat ini kita melihat kesetaraan antara mengenal Allah satu-satunya dengan mengenal Yesus. Itu artinya begini, tidak mungkin akan memperoleh hidup yang kekal kalau tidak mengenal dua-duanya. Tidak mungkin. Ya, itu dari ayat itu. Nah, pertanyaannya begini. Emang Yesus itu kelebihannya apa? Kalau memang dia hanya utusan biasa, manusia biasa, sampai dia disejajarkan dengan Allah yang satu-satunya itu supaya mengenal hidup yang kekal itu. Memangnya kurang Musa? Memangnya kurang nabi-nabi besar yang lainnya di dalam Alkitab itu, yang seharusnya bisa disejajarkan dengan Yesus ini? Tetapi dalam ayat ini jelas hanya Yesus saja. Ini artinya begini abangku. Ini artinya begini. Betul Yesus itu diutus. Betul Yesus itu utusan. Betul, tidak salah. Tetapi dia utusan yang memiliki otoritas yang setara dengan Allah. Karena jelas di sini bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Yesus. Berarti tidak mungkin hanya mengenal salah satu saja. Tidak mungkin hanya mengenal Allah saja tanpa mengenal Yesus. Justru di sini begini. Ayat ini justru membenarkan, ya. Ayat ini membenarkan begini. Yesus bilang begini. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang melihat Allah selain anak yang di dalam pangkuannya. Pertanyaannya begini. Bisakah orang mengenal Allah yang satu-satunya Allah yang benar itu, yang tidak pernah dijumpai, yang tidak pernah menampakkan dirinya kepada siapapun tanpa melalui Yesus? Tentu jawabannya sudah jelas, tidak mungkin, karena nggak ada seorang pun yang pernah melihat Allah selain anak yang duduk di dalam pangkuan Bapa itu. Itu artinya begini, Yohanes 17 ayat 3 ini semakinlah memperkuat bahwa Yesus bukan utusan biasa, tetapi dia utusan yang setara dengan Allah. Pertanyaan saya sederhana saja. Adakah makhluk di muka bumi ini, baik yang ada di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi ini, yang memiliki kesetaraan dengan Allah itu? Adakah? Siapa? Kalau ada, kasih tahu, biar aku sembah dia.
biar aku percaya kepada dia, biar aku menyerahkan hidup aku kepada dia. Tapi nyatanya tidak pernah ada satu makhluk di dunia pun yang memiliki kesetaraan untuk seperti Allah itu. Maka di sini kita melihat ayat-ayat yang lain. Saya bawa dalil. Ternyata Yesus bukan hanya utusan. Ya, makanya abangku tadi hanya melihat dari satu sisi. Rupanya begini, dalam ayat-ayat yang lain, Yesus itu bukan utusan loh, bukan hanya utusan. Yang pertama itu Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi yang pertama, gelar Yesus itu utusan. Yang kedua, gelar Yesus itu sebagai anak tunggal Allah. Nah, kalau abang memandang Yesus hanya sebagai utusan saja, tanpa melihat dia sebagai anak tunggal Allah, maka saya mungkin memaklumi kalau abang mungkin kurang memahami siapa Yesus itu, sehingga kami menyembah dia, kami mengimani kepada dia. Maka ketika kami melihat dua sisi ini, maka kami tahulah bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar utusan biasa, tapi dia utusan yang setara dengan Allah. Artinya kalau setara dengan Allah, pasti dimungkinkan, bahkan tidak akan ada kesimpulan yang lain bahwa dia juga adalah Allah itu. Nah, gitu Bang. Karena tidak ada yang setara dengan Allah. Kira-kira begitu penjelasan saya. Bangku, suara. Oke, baik teman-teman, tidak apa-apa karena dia punya hak juga menyampaikan apa yang dia anut ya teman-teman. Di sini karena tujuan kita ini teman-teman agar orang yang mendengar, karena yang mendengar di bawah ini bukan hanya Islam saja, tetapi ada Kristen yang mendengar namun tidak punya kekuatan untuk berdiskusi. Semoga mereka mendapat hidayah dari penjelasan dari ITG tadi ya. Karena apa yang dia ajar, apa yang dia sampaikan tadi, ternyata dia telah menambahkan firman Tuhan ya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena sampai sekarang dia tidak bisa menunjukkan di mana bahwa Yesus ini utusan, bahwa Yesus ini adalah utusan yang bukan seperti utusan-utusan lain. Padahal sudah jelaskan dalam Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Musa diutus oleh Allah, maka Musa menyampaikan firman Allah. Ketika kita berdua hidup di zamannya Nabi Musa, maka kita mengikuti Nabi Musa, kita bisa selamat. Karena satu-satunya jalan dan keselamatan hidup pada zamannya Nabi Musa, ya kita harus mengikuti dia. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Nabi Musa kembali kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus lagi Yesus di dunia. Maka apabila kita berdua hidup di zamannya Nabi Yesus, maka jalan satu-satunya keselamatan hidup kita harus mengikuti Nabi Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, maka untuk akhir zaman sekarang ini, satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, maka kita harus mengikuti pengajaran Nabi Muhammad SAW. Karena pengajaran Musa, pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad sama. Contoh, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Saya tidak bisa sampai kepada ITG tanpa melalui kendaraan. Kita berdua tidak bisa sampai di pulau seberang tanpa melalui jembatan. Berarti tujuan kita kepada Bapa, mengikuti Yesus ini adalah jalan menuju kepada Bapa. Jadi seluruh para nabi itu adalah jalan menuju kepada Tuhan. Karena Tuhan mengutus utusannya ke dunia itu untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Jadi jikalau kalian sampai kepada Tuhan, maka ikutilah pengajaranku. Sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Apakah di Islam ada? Ada. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka dan akan kuampuni dosa-dosa mereka.
Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, "Kila ma wa ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Maka Rasulullah mengatakan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, kalau Anda tadi mengatakan bahwa Yesus ini bukan utusan yang seperti utusan-utusan lain, dalilnya mana? Yohanes 17:3 itu bukan berarti menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu setara, tidak. Di dalam perjanjian lama, di dalam Bible kamu itu mengatakan, Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, karena engkau itu besar. Di dalam Al-Quran mengatakan tidak ada yang setara dengan Allah. Di dalam Bible kamu itu mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dijangkau dengan penglihatan. Di dalam Bible kamu itu bilangan 23 nomor 19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Di dalam Al-Quran, walam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Coba. Yang menjadi pertanyaannya ini, kalian ini mendapatkan pengajaran dari mana? Ingat, coba kamu jelaskan kepada saya. Lagi berapi-api. Nah, coba kalian jelaskan kepada saya, antum jelaskan kepada saya, pengajaran dari mana yang kalian dapatkan ini, yaitu Tuhan 3 di dalam 1. Apakah pengajaran ini diajarkan oleh Yesus? Bukankah ada seorang kaya datang kepada Yesus? Yesus, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Yesus, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kabur? Janganlah main kabur-kabur gitu. Oh, mungkin terpental dia. Oh, ini naik pula. Sorry, bukan sengaja. Ya, santai. Nah, sekarang simpelnya begini. Musa, ini saya kembali ulang kepada topik agar kita tidak panjang lebar. Contohnya begini. Musa diutus oleh Allah. Musa di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, datang lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, di dalam Al-Quran diperintahkan Nabi Muhammad mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Allah Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Nah, sekarang pemahaman ITG ini mendapatkan pengajaran dari siapa yang mengajarkan Tuhan 3 di dalam 1. Tuhan dalam Tuhan dalam 3 pribadi dalam 1 hakikat. Ini pengajaran dari siapa? Jangan sampai kalian mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus seakan-akan Yesus itu tidak sadar kalau dia Tuhan. Jangan sampai kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal seakan-akan Yesus itu lupa mengajarkan tentang Tritunggal. Coba kamu ajarkan kepada 3,3 yang menonton ini bahwa begini loh, Yesus pernah mengajarkan Tritunggal itu seperti ini. Karena Kristen ini adalah pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Pengajaran, perbuatan, dan perkataan. 3 yang kalian ikut dari Yesus. Pengajaran, perbuatan, dan perkataan. Perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus. Nah, ini kalian tidak ikuti 3 ini, bertentangan. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus tidak makan B2, kalian makan B2. Yesus Yesus berdoa dalam bersujud, kalian berdoa lipat tangan. Nah, kalau kalian mengatakan ikut perkataan Yesus, coba kalian perhatikan perkataan Yesus. Ketika datang orang kaya kepada Yesus, mereka bertanya, Rabi,
perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami beroleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Ketika terdengar suara dari langit, yang bagaimana bunyi suara itu? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan dari dia? Yaitu perkataannya. Ada salah satu perkataan Yesus yang kalian tidak ikuti. Dalam Lukas 4 nomor 8. Apa yang Yesus katakan situ? Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Tetapi kenapa kalian mengikuti perbuatan orang yang kerasukan menyembah kepada Yesus? Markus 5 nomor 6. Ketika orang kerasukan itu melihat Yesus dari jauh dan dia mendapati Yesus lalu sujud dan menyembahnya. Kenapa kalian tidak mengikuti perkataan Yesus? Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Tetapi kalian mengikuti orang yang kerasukan menyembah kepada Yesus. Berarti kalian ini pengikut orang kerasukan apa pengikut Yesus? Coba. Kalau kamu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia semalam-malaman loh berdoa di Taman Getsemani, berdoa dalam keadaan bersujud. Coba kamu jelaskan kepada saya, pemahaman dari mana yang kalian dapatkan itu, yaitu Tuhan 3 di dalam 1. Silakan. Banyak sekali pertanyaannya, tapi saya mau fokus kepada pertanyaan yang pertama tadi tentang utusan itu, ya, karena saya rasa saya tipe yang tidak mau lompat-lompat. Skip saja yang itu, kamu jelaskan yang Tuhan 3 di dalam 1 itu. Tuhan 3 di dalam 1. Karena pertanyaan pertanyaan yang abang tadi minta saya tunjukkan dalilnya, saya ambil dalil ada. Maka ini yang membedakan Yesus yang diutus atau dia utusan dengan utusan-utusan yang lainnya. Nabi-nabi lain itu diutus juga dan disebut utusan. Yesus juga di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu diutus, ya. Jadi kita tidak menolak Yesus sebagai utusan, tetapi jelas tadi Yesus sebagai utusan itu memiliki otoritas yang setara dengan Allah. Karena dia berbeda. Nah, dalilnya di mana? Oke. Dalam Yohanes pasal 8, ya, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23, ya. Ini yang perlu kita tahu siapa itu Yesus, asal usulnya, ya. Kita harus bisa bedakan asal usul Yesus itu. Memang yang dilihat itu adalah dia lahir dalam keadaan dia sebagai orang Yahudi lewat Bunda Maria, ya. Namun pada bagian-bagian lain kita juga harus melihat pernyataan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Saya bacakan begini, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Perhatikan, ya, ini menjadi poin penting. Ayat ini seringkali dilewati, ya. Ayat ini seringkali di-skip, ayat ini seringkali dilewati ketika kita mau menjelaskan tentang Yesus itu, tentang otoritasnya yang setara dengan Allah tadi. Nah, jelas ayat 24 dikatakan begini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Pertanyaannya sederhana. Memang kenapa harus percaya kepada Yesus kalau dia hanya utusan biasa? Ayat ini menunjukkan bahwa nggak main-main. Kalau kamu tidak kalau kamu tidak percaya, ya, karena kamu tidak percaya kepada aku, kamu akan mati dalam dosamu. Memangnya kalau dia manusia biasa, kalau dia utusan biasa, apa hak dia ngomong begitu? Bukankah dia hanya utusan biasa saja? Kok berani-beraninya dia bilang, kalau kau tidak percaya kepada aku, maka kau mati dalam dosamu. Pertanyaannya sederhana saja. Siapa di kolong langit ini, di alam semesta, di jagat raya ini yang bisa mengampuni dosa atau menghapus dosa?
Apakah Musa menghapus dosa? Apakah nabi-nabi besar yang lain menghapus dosa? Sehebat-hebatnya mereka nabi itu, mereka hanya utusan. Ya, mereka hanya utusan saja yang tidak punya daya untuk bisa menghapus atau mengampuni dosa manusia. Tapi di sini beda dengan Yesus. Ini yang menjadi landasan abangku, yang menjadi dasar di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi, bahwa hidup yang kekal itu mengenal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya apa? Yesus memang sebagai utusan, tetapi dia setara dengan Allah. Pertanyaannya, adakah manusia biasa yang setara dengan Allah? Pertanyaannya, kalau ada manusia yang setara dengan Allah, ya, hari ini juga saya akan sembah dia, saya akan puji dia, saya akan agungkan dia. Ternyata para nabi, mulai dari perjanjian lama Kejadian sampai bahkan kitab Wahyu, tidak ada seorang yang mengatakan bahwa akulah penyelamat, aku berkuasa menghapus dosa-dosa. Itu yang pertama ya. Jadi Yesus itu berbeda dari utusan yang lain karena apa? Yohanes pasal 8 ayat 23 24 menjelaskan bahwa dia tidak berasal dari dunia ini, dia dari atas, dia dari sorga. Yang kedua, bahwa ayat 24 dikatakan, kalau kau tidak percaya kepada dia, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini nggak masuk di akal saya kalau manusia ngomong begini. Musa nggak pernah ngomong begini. Coba buka literasi manapun, di mana para nabi, ya, di mana para nabi pernah ngomong kalau kau tidak percaya akulah dia, maka dosamu tidak akan diampuni. Berikan literasinya kepada saya, maka saya malam hari ini saya akan tinggalkan iman saya. Kalau memang ada sosok nabi lain yang mengatakan bahwa kalau tidak percaya kepada dia, maka kamu mati dalam dosamu. Tidak pernah ada. Hanya Yesus satu-satunya yang ngomong begitu. Nah, begitu Bang. Jadi dari atas dasar itu ya, itu atas dalil itu, atas dasar itu, maka iman kekristenan itu adalah iman yang percaya Yesus bukan utusan biasa. Dia setara dengan Allah dan dia punya kuasa untuk menghapus atau mengampuni dosa. Itu yang pertama dulu. Tapi saya ada banyak lain dalil-dalil yang lain, tapi nanti dulu. Itu dulu supaya kita tidak lompat-lompat, Bang. Kita teratur ininya. Kalau lompat-lompat sedikit kan jadi baik. Kawan-kawan bingung juga nanti. Begitu. Oke, baik. Tadi berarti untuk tadi kamu pengen menjelaskan kepada saya, kamu pengen meyakinkan dan menjelaskan kepada seluruh netizen yang orang menonton kita bahwa Yesus dan Allah Bapa itu setara karena berlandaskan Yohanes 8 ayat 23, ya. Betul? Iya, Yohanes 8:23. Tadi Anda buka. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Abang, begini. Yohanes 17 ayat 3 yang Abang buka tadi kan tentang mengenal hidup yang kekal itu. Dari ayat Yohanes 17 ayat 3 itu kita sudah melihat bahwa Yesus setara dengan Allah. Nah, ayat yang saya bawa tadi, Yohanes 8 ayat 23-24 itu memperkuatnya. Bahwa Yesus bukan utusan biasa. Itu loh. Yesus bukan utusan biasa seperti para nabi-nabi. Nanti kita bisa akan lihat bahwa nabi tidak pernah menyatakan bahwa dia jalan. Tidak pernah. Nabi bukan jalan ya. Ingat ya, nabi bukan jalan. Ada dalilnya nanti. Oke, silakan. Oke, baik. Ketika kamu mengutip bahwa untuk kamu mengatakan untuk memperkuat di Yohanes 8:23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi untuk memperkuat bahwa Yesus setara dengan Bapa, kamu mengutip ayat itu bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Berarti seharusnya Tuhan kalian juga harus banyak. Karena di dalam Yohanes, di dalam Yohanes 17:16 di sini, mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti mereka bukan dari dunia ini, kata Yesus. Berarti Tuhan juga setara dengan Tuhan.
Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu bisa mencukupi ayat ini? Mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti ada berapa ekor Tuhanmu? Coba. Karena begini saudaraku ya. Ketika kamu mengutip Yohanes 8:23, kamu baca satu perikop dan pemahaman dengan baik-baik. Di situ berbicara ada dua entitas. Entitas yang diutus dan entitas pengutus. Coba baca baik-baik. Ketika Yesus mengatakan, akulah dia. Dia itu apa? Dia itu Mesias. Bukan dia itu Tuhan. Karena narasi yang berikutnya ke bawah ini, banyak yang harus kukatakan, kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku. Kalau berbicara utusan berarti ada pengutus. Hanya orang yang tidak waras yang mengatakan utusan adalah pengutus. Dan pengutus adalah utusan. Ketika kamu mau menjelaskan bahwa Yesus adalah dia itu sendiri, kenapa kamu tidak jadi oneness saja? Ini menceritakan bahwa Yesus pengen membuktikan kepada orang Bani Israel bahwa dialah Mesias yang diutus oleh Sang Elohim. Bukan dia itu Tuhan, itu bukan. Makanya Yesus mengatakan, coba kamu baca terus di bawah nih. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ini jelas. Jadi Yesus mau membicarakan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa Bapa yang mengutus dia. Kalian tidak percaya bahwa akulah dia itu Mesias yang diutus oleh Allah. Mesias bahasa Yunani. Mesias bahasa Ibrani. Kristus bahasa Yunani. Apa arti Kristus? Yang diurapi Tuhan. Ini berbicara karena kita baca selanjutnya ya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Anak manusia ini siapa? Ya Yesus. Barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia itu siapa? Mesias. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal yang bagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Memahami itu. Di sini berbicara ada Yesus, ada Bapa. Ada Yesus, ada Bapa. Bapa tidak terlihat, Yesus terlihat. Makanya dalam Yohanes 1:14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi Bapa, hakikatnya tidak terlihat. Yang menerima Yesus, hakikatnya daging. Berarti ada dua entitas. Entitas yang tidak terlihat dan entitas yang terlihat. Nah, yang manakah Tuhan? Yang tidak terlihat ini yang Tuhan. Coba kamu belajar baca Bible. Jangan dulu pakai Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Pasti kamu nyambung. Karena kamu baca. Dan ia yang telah mengutus aku. Baca ke 29 itu. Apa ke 29? Dan ia yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nya ini siapa? Ya Bapa yang di sorga. Jadi tidak mungkin kamu mau mengatakan bahwa kalau kamu 29 dan ia yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Coba kamu jelaskan itu sama saya. Dan yang kedua, tolong kamu jelaskan tadi, pengajaran dari siapa yang kalian dapatkan ini mengajarkan bahwa Tuhan 3 di dalam 1. Itu yang penting itu. Karena sampai sekarang Kristen meyakini bahwa ada 3 pribadi dalam satu hakikat. Ini pengajaran dari siapa ini? Silakan. Mungkin terlalu karena abang ini bersemangat, jadi ada hal-hal yang kayaknya lompat begitu ya. Tadi kan sudah jelas. Jelas ya. Dengan Yohanes 17 ayat 3, kita tidak pernah menolak Yesus sebagai utusan. Nggak pernah tolak loh. Itu sudah clear, tapi kenapa diulang-ulang lagi seolah-olah kita tidak percaya Yesus adalah utusan? Tapi yang mau saya jelaskan, kalau Yesus itu hanya utusan biasa, seperti nabi-nabi yang lain,
mengapa dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan bahwa hidup yang kekal itu harus mengenal Allah satu-satunya dan harus Yesus? Bukankah ini menunjukkan, itu yang saya katakan tadi, ini menunjukkan bahwa kesetaraan Yesus dengan Allah itu. Karena apa? Tidak mungkin mengenal hidup yang kekal itu kalau tanpa mengenal kedua-duanya. Itu syaratnya, itu syarat hidup yang kekal itu. Jadi saya berharap Abang Kuloding ini tidak diulang-ulang lagi bahwa kami tidak percaya Yesus Tuhan. Kita percaya Yesus utusan. Kita nggak tolak itu. Tapi yang sedang saya jelaskan di sini bahwa utusan yang ada pada diri Yesus itu berbeda dengan utusan yang lain. Gitu loh. Utusan yang lain hanya sebagai nabi biasa yang hanya memberikan petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, tapi tidak pernah utusan-utusan yaitu para nabi mengatakan bahwa kalau kau tidak percaya kepada aku, maka dosamu tidak diampuni. Tidak pernah ada itu. Maka saya buka tadi Yohanes 8 ayat 23-24 itu menunjukkan otoritas. Otoritas yang ada pada Allah itu ada pada Yesus gitu loh. Sekarang saya tanya ya, Yohanes 8 ayat 24 bilang begini, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Perhatikan ini, coba perhatikan, selidiki ayat ini ya, selidiki ayat ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Ini kan menjadi sesuatu hal yang perlu kita pertanyakan, otoritas apa yang ada pada Yesus yang bisa mengampuni dosa yang hanya dimiliki oleh Allah itu. Musa tidak pernah mengampuni dosa. Tidak pernah. Catatan nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, setelah Musa itu Yosua. Yosua tidak pernah mengampuni dosa, tidak pernah. Nabi-nabi besar lagi ya, Daniel dan lain sebagainya itu ya. Saya hanya menyatakan nabi-nabi yang ada dalam Alkitab. Yang di luar Alkitab saya tidak katakan. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan para rasul, para murid, tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Coba perhatikan, abangku, Bang Loding, coba gali, terus selidiki Yohanes 8 ayat 24 itu. Itu poin pentingnya di situ. Itu yang sering dilupakan, itu yang sering dikaburkan oleh teman-teman. Sepertinya tidak mau mendalami ayat ini. Ada apa dengan ayat ini sehingga Yesus berkata begitu? Bukankah sesuatu hal yang nekat kalau dia berkata begitu, kalau dia hanya sebatas manusia biasa? Siapa dia? Apa haknya dia? Kalau orang tidak percaya kepada dia, maka dosanya tidak diampuni. Apa hak dia kalau dia hanya manusia biasa? Kalau dia hanya utusan biasa? Justru ayat ini menunjukkan ada otoritas yang setara dengan Allah. Itu dulu yang saya mau sampaikan. Yang kedua, begini. Kalau begitu orang Kristen punya 2 Tuhan atau 3 Tuhan. Sabar dulu. Karena sejak Kejadian sampai kitab Wahyu, ya catat baik-baik ya. Sejak Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak pernah ada narasi bahwa Allah itu 2, Allah itu 3, Allah itu 5, Allah itu 1000, tidak pernah ada. Maka saya perlu pertanyakan, ini narasi dari siapa yang bawa? Ya. Di dalam Alkitab sendiri tidak pernah dikatakan bahwa Allah itu 3, Allah itu 1, Allah itu 2, atau bagaimana. Yang ada itu adalah Allah itu Esa atau Ehad. Itu dulu yang harus dipahami ya. Nah, mengapa di dalam iman kekristenan percaya bahwa Allah itu tidak satu pribadi? Karena kalau kita percaya Allah itu hanya satu pribadi, yaitu Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus, maka saya katakan tadi, abangku, bertabrakanlah dengan ayat-ayat dalam Alkitab. Masa ada orang yang mengutus dirinya sendiri? Tidak ada rumusnya, namanya utusan pasti diutus oleh orang yang lain atau oknum yang lain. Betul tidak? Setuju tidak? Gimana abangku? Setuju tidak? Bahwa kalau yang disebut utusan, pasti ada yang mengutus dan ada yang diutus. Pasti dia tidak satu pribadi. Betul? Nah, betul ya. Jadi jelas bahwa di dalam iman kekristenan, yaitu memahami tentang yang namanya Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Alkitab menyatakan bahwa Tuhan di dalam, ya ini supaya tidak salah memahami. Tuhan di dalam Alkitab, ingat itu ya.
Tuhan di dalam Alkitab itu tidak satu pribadi. Tetapi Tuhan di dalam Alkitab itu menyatakan diri dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 entitas di sana. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Lalu pertanyaannya, apakah dengan 3 entitas ini dikatakan bahwa 3 Tuhan? Bukan. Dapat dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu yang namanya hakikat. Maka di dalam Alkitab atau di dalam iman Kristen, kita percaya hanya ada satu Allah saja. Tetapi satu yang dimaksud itu bukan satu dalam bilangan. Bukan satu pribadi. Tapi satu dalam kesatuan. Itu yang namanya United One. Dia bukan absolute one, Bang. Tuhan di dalam Kristen itu bukan absolute one. Contoh absolute one itu kalau abang kupas semangka, dia langsung satu aja begitu. Ini contoh saja. Jangan abang bilang nanti Tuhan orang Kristen itu semangka atau buah. Bukan begitu maksudnya. Tetapi yang dimaksud dengan united one itu adalah kesatuan. Contoh, kalau abang buka jeruk itu satu toh. Tapi waktu abang buka jeruk itu, di dalam jeruk itu ada bagian-bagiannya. Itulah yang menjadi formula konsep Allah di dalam Alkitab kita itu. Jadi kita tidak heran waktu Yesus berkata bahwa aku diutus Bapa. Dia ada di dunia ini. Karena memang Allah dalam Alkitab itu, dia tidak... Ya, saya silakan. Ya, jadi begitulah teman-temannya. Kalau penjelasannya mereka kalau tidak berlandaskan dalil, tiba-tiba sudah lari ke jeruk lah, lari ke inilah. Nah itu biasa. Nah sekarang begini ya. Tadi kamu mengatakan pernahkah kamu lihat jeruk? Jeruk itu kan dan pas tadi saya baru habis makan jeruk, mana kulitnya tadi tuh? Saya baru habis makan jeruk. Jadi seakan-akan kau mau menyamakan. Sementara di dalam perjanjian lama ITG, di dalam sini dikatakan sudah jelas. Yesaya 40:25, dengan siapakah hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia. Kamu mau samakan dia dengan siapa? Dengan jeruk? Tidak boleh. Nah sekarang kamu mengatakan tadi, kamu mengutip ini ya. Oke bentar kita buka. Kamu mengutip ini tadi. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Saudaraku, jika kita tidak percaya Yesus adalah yang diutus oleh Bapa, maka kita tetap berdosa. Karena tugas kita mempercayai utusan Tuhan. Bukan masalah kalian tidak menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, karena sebab tertulis. Yang anehnya itu kalian menambahkan bahwa utusan Tuhan adalah Tuhan. Nah sekarang begini, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia ini apa? Mesias atau Tuhan? Dia ini Mesias bukan Tuhan. Kenapa saya katakan Mesias? Karena di sini nih, maka imam-imam besar itu bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab. Dia tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya. Nih, sekali lagi. Katakan, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Jeder. Karena jangankan Yesus, kita makanya itu dalam rukun iman orang Islam itu, rukun iman itu, kalau kita tidak percaya Yesus sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel, maka iman kita tidak akan sempurna. Seluruh orang Islam apabila tidak percaya sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, maka dia tidak akan sempurna imannya. Tetapi kepercayaan kita hanya sebatas utusan Tuhan, itu berlandaskan dalil. Nah, kepercayaan kalian sebagai Kristen kepada dia sebagai Tuhan, mana dalilnya? Sementara Yesus mengatakan Tuhan adalah Bapa. Nih, Tuhan adalah Bapa di Lukas 4 nomor 8. Nah, sekarang
Jangankan Yesus ya, ini ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Saya juga apabila tidak percaya nabi saya, maka saya juga akan mati dalam dosa. Apabila saya tidak percaya nabi nih. Ali Imran ayat 31 nih. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau orang Islam tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ketika dia mati, tetap neraka jahanam. Tetapi jikalau orang Islam percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan bagi Bani Israel, berarti tidak sempurna imannya. Karena iman orang, rukun iman itu ada 6 di dalam Islam ITG. Percaya, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, beriman kepada hari akhir. Jadi kami punya rukun iman itu ada 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, beriman kepada hari kiamat. Kitab Allah ini ada berapa? Ada 4. Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, dan Injil diturunkan kepada Isa atau Yesus Kristus, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya dalam Yohanes 17:3 itu kan, kalau kalian percaya saya sebagai utusan Tuhan, maka kalian berhak memperoleh hidup yang kekal. Coba Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti Allah mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan, dia mengutus anaknya yang tunggal. Agar setiap orang anak Allah itu bukan berarti Allah itu punya anak. Anak Allah itu Matius 5 nomor 9. Anak Allah itu orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa Yesus dikatakan hanya anak Allah? Karena dia satu-satunya utusan. Kalau 2 berarti anak kembar. Begitu. Inilah anak tunggal Allah Bapa. Anak tunggal, kenapa dikatakan anak tunggal? Karena dia satu-satunya utusan. Kalau 2 utusan dikatakan anak kembar. Ketika kita mengikuti pengajaran Yesus, maka kita dikatakan anak-anak Allah. Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Terus kenapa Yesus cuma diketik anak Allah, bukan anak-anak Allah? Karena dia satu-satunya nabi, satu-satunya utusan. Tidak mungkin dalam satu negara punya 2 presiden. Tidak mungkin dalam satu dunia punya 2 nabi. Makanya itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Islam percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Kristen percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Tuhan. Nah, saya minta dalilnya. Di mana ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal. Yang ada dalilnya itu yaitu percaya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Contoh simpel, sabar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tanya, percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus, terus siapa Tuhan? Kata ITG, kamu Tuhan. Bukan. Terus yang mana Tuhan? Apa kata Yesus? Baca Lukas 4 nomor 8. Begitu dibaca, nih. Lukas 4 nomor 8. Begitu kita baca Lukas 4 nomor 8, apa yang dikatakan di situ? Nih, Lukas itu nyung sama kau nih. Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus di situ? Kamu mau tolak perkataan Yesus? Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jeder. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Cara untuk berbakti kepada Tuhan Allah ini yaitu mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus.
Karena pengajaran Yesus itu bukan dari dirinya, melainkan dari Bapaknya yang diutusnya. Dalilnya mana, Loding? Yohanes 12, 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan. Jadi Yesus ini diperintahkan Bapa kepada Bani Israel untuk mengajarkan ajaran Tuhan yang benar. Memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam pengajaran. Karena ajaran-ajaran yang aku ajarkan itu bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Masa kamu sebagai pemilik kitab suci tetapi saya yang menjelaskan kepada kamu? Coba. Nah sekarang, ku tanya sama Benar. kamu. Jikalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, di Matius 7, 21, 22, 23, apa kata Yesus? Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 melainkan yang melakukan kehendak Bapakku? Di mana kehendak Bapa suruh menuhankan Yesus? Di mana kehendak Bapa suruh menjadikan Yesus Tuhan? Tidak ada. Kehendak Bapa itu untuk mendengarkan Yesus. Coba kamu jelaskan kepada saya, di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus ini, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kalau juru selamat ada datanya, kami tidak tolak, tetapi Tuhan. Tuhan. Karena kalian kan berkokoh keras bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Islam mengatakan dia juru selamat bagi Bani Israel. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Di luar Bani Israel, Wahyu 3 nomor 9. Ada satu jemaat yang mengakui Yahudi Israel, tapi ternyata bukan. Itulah jemaat Sibilis. Coba kamu jelaskan kepada saya. Di mana kehendak Bapa untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Silakan. Apa yang Anda pahami tentang hidup yang kekal itu? Pemahaman Anda tentang hidup yang kekal itu dalam Yohanes 17 ayat 3 itu ya. Karena kita tetap bermuara dari situ dulu. Inilah hidup yang kekal itu. Pengertian hidup yang kekal itu yang seperti apa sih yang Anda pahami itu? Pertanyaan saya begini. Bisakah Nabi menjamin hidup yang kekal? Maka sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau tahu dulu pemahaman Anda tentang hidup yang kekal itu apa, gitu loh. Kalau pemahaman kami, ya, pemahaman Kristen, hidup yang kekal itu adalah berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Saya nggak tahu dalam pandangan yang lain ya. Terserah punya pandangan yang bagaimana. Tetapi hidup yang kekal itu berbicara tentang hidup setelah kehidupan fana di muka bumi ini. Yaitu hidup di dalam kerajaan Allah. Itu hidup yang kekal. Pertanyaan saya sederhana saja. Siapa nabi yang bisa menjamin hidup yang kekal setelah kematian ini? Siapa nabi yang mengatakan bahwa kamu setelah mati masuk kerajaan sorga? Maka saya katakan Yohanes 17 ayat 3 itu ya, Yohanes 17 ayat 3 itu. Pahami dulu apa hidup yang kekal itu. Ya. Musa nabi besar. Siapa lagi nabi besar? Mereka penunjuk jalan, mereka pembawa firman Tuhan. Tapi mereka tidak pernah menjamin hidup yang kekal itu. Karena mereka hanya manusia biasa saja. Pertanyaannya akan begini, kalau orang Kristen mengimani Yesus hanya sebagai manusia biasa saja, maka terkutuklah orang Kristen itu. Karena apa? Dia sudah mentuhankan manusia yang tidak mungkin bisa menjamin kekekalan atau hidup yang kekal. Kalau orang Kristen percaya Yesus hanya sebagai utusan biasa saja, sama dengan nabi-nabi lainnya, sama seperti dengan Musa, maka terkutuklah orang Kristen. Karena apa? Dia memberikan hidupnya itu kepada manusia yang tidak tahu kejelasan hidupnya setelah kematian. Tapi Yesus bukan seperti para nabi yang mati, yang punya kubur, abangku. Yesus bukan seperti itu.
Maka saya katakan tadi, Yesus utusan. Yes, Yesus utusan. Tetapi Yesus adalah utusan yang otoritasnya setara dengan Allah. Yang bisa menjamin hidup setelah kematian itu hanya Allah, hanya Tuhan saja. Nabi tidak bisa memberikan jaminan setelah hidup setelah hidup di dalam hidup yang fana ini. Siapa nabi yang bisa menjamin nanti kau nanti masuk ke hidup yang kekal ya? Kau masuk ke kerajaan surga sana? Tidak ada. Maka saya katakan tadi bahwa Yesus itu adalah utusan yang punya otoritas yang setara dengan Allah atau setara dengan Bapa di surga. Maka makna dari kata aku dan Bapa adalah satu, itu bukan satu dalam pengajaran, bukan hanya satu dalam pengajaran saja, tapi satu dalam otoritas. Itu yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Itu yang tidak dimiliki oleh utusan-utusan lain. Mereka adalah utusan Tuhan, betul. Mereka penyambung lidah Tuhan, pembawa berita firman Tuhan, betul. Tapi mereka tidak punya otoritas untuk menjamin hidup yang kekal setelah kematian. Maka konteks hidup yang kekal itu bukan berbicara hidup yang di dunia ini, bro. Tapi konteks hidup yang kekal itu berbicara setelah kita mati nanti. Pertanyaan saya sederhana. Siapa nabi yang bisa menjamin hidup yang kekal setelah kematian? Ada? Dari sekian deretan nabi yang ada di muka bumi ini, siapa daftar salah satunya yang bisa memberikan jaminan hidup yang kekal itu? Dari semua para nabi itu hanya satu saja. Satu pribadi saja. Yesus Kristus itulah. Pertanyaannya, nabi biasakah dia? Utusan biasakah dia? Sampai dia bisa menjaminkan hidup yang kekal? Itu pertanyaannya, saudaraku. Itu yang harus abangku renungkan. Kalau memang Yesus itu hanya nabi biasa, kalau dia hanya utusan biasa saja, mengapa hanya Yesus saja yang bisa menjamin hidup yang kekal? Mengapa nabi-nabi yang lain tidak bisa mengatakan bahwa kau masuk kerajaan surga kalau kau percaya kepada aku? Nggak ada. Oke, yang kedua. Tadi abangku membawa Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaan saya sederhana. Abangku percaya bahwa Yesus anak Allah? Abangku percaya Yesus itu utusan dan sekaligus anak Allah, atau percaya dia hanya utusan saja? Karena dari tadi abang itu bawa Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 justru menjelaskan bahwa Yesus bukan hanya utusan. Ternyata dia adalah anak Allah. Dalam bahasa aslinya itu adalah monogenes. Monogenesis dalam teks aslinya itu berbicara tentang satu-satunya saja yang dimiliki. Itu juga berbicara tentang unik. Dia berbeda. Maka saya katakan tadi, utusan Yesus itu dia utusan yang berbeda dari yang lain. Nggak sama dengan nabi yang lain. Nabi yang lain hanya bisa memberikan jalan, bukan hanya bisa menunjuk jalan, tetapi Yesus jalan. Beda ya. Penunjuk jalan dengan jalan itu beda. Yang kedua, Baiklah. Saya bukan butuh ceramahmu, saya butuh data. Kamu mengatakan di mana Nabi mengatakan bla 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 bla, di mana Nabi mengatakan masa surga begini. Saya butuh data, bukan butuh ocehanmu. Saya butuh dalil. Nih, aku tunjukkan sama kamu. Nih. Ini dikatakan, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau sabda sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang tidak mentaatiku, niscaya ia tidak akan masuk surga. Jadi kalau untuk masuk surga, memang kau ini. Seluruh para nabi, seluruh para utusan-utusan dari Tuhan, jikalau kita mentaati segala perintah-perintah dari utusan Tuhan, maka disitulah kita dijamin masuk surga. Seluruh para utusan Tuhan itu, ketika kita mengikuti ajaran mereka, maka kita dijamin masuk surga. Bukan ketika Aka. Gerejanya gereja apa? AKBP. HKBP, AKBP. Kamu AKBP? Ya. Apa? Iya,
hilang suaranya, Pi. Iya. Lagi Baru- itu Bang Pi yang pas abang Iya. kemarin itu ada kan waktu abang bilang yang Iya. kayak mana kayak yang perbandingan jika itu saya dibawa jika misalnya Isa itu nabi di Muslim terus tuh orang Muslim juga mengimani tapi ternyata dia orang Kristen Yesus itu bukan Tuhan. Nah, jadi saya bikin perbandingan di situ. Karena ini ngomong gitu. Iya, enak nih dikaji nih, enak dikaji nih. Kita ulang lagi kajian ini. Saya ada bikin perbandingan di situ kan. Iya. Ini treatment ini udah sini belum? Halo? Kok mute? Iya, jadi memang kajian itu baru muncul itu Bang Inspirasi ya, Bang Sianipar. Jadi sebenarnya gini Bang, ini kan 3 kita agama ini kan, yang di luar nggak termasuk lah ya kan. Kalau menurut kita kan, ada Kristen, ada Yudaism, ada Islam. Itu kajian kita kemarin. Kita kan berbicara di endingnya. Siapa dulu? Halo Bang Arnold. Pagi Bang. Bang Arnold. Bang Arnold monitor. Bang Tritunggal ngapain Bang? Minum kopi? Lanjut. Jadi gini Bang, Lanjut. jadi gini Bang Sianipar. Ini kan, ini ending ya, the end of the world ya, the end of the world ya, di akhir, di ujung zaman ini Bang. Orang Islam menanti datangnya Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda datangnya hari kiamat, betul? Dalam pemahaman Islam. Nah, di dalam pemahaman Kristen menanti juga Mesias juga, ya kan? Terlepas itu Mesias itu adalah Tuhan, tapi kita ambil dulu Mesias, Bang, ya kan? Sesuai Bible ini bukan sesuai doktrin ya, sesuai Bible, Bang. Coba ya, kalau kita sesuai Bible, dia selaras dengan Islam. Dia adalah Mesias yang mau turun lagi kembali, ya kan? Kalau diambil di dalam pemahaman Islam, dia juga Mesias, Al-Masih, ya kan? Pengurap yang diurapi kan? Sama-sama ini, sama-sama. Kalau menurut pemahaman Islam, Bang, dia adalah apa? Kita mengikuti apa kata Bible, Islam selamat, Bang. Percaya sama saya, karena dia hanya adalah utusan, berarti selamat kami. Yang parah ini sebenarnya orang-orang Yudaism, Siriwil. Karena dia kan masih menunggu juga Mesias kan, tapi bukan Yesus, bukan, ya kan, betul gak? Ya, lanjut aja dulu, lanjut. Saya Oke. tahu itu pemahaman Papi itu bagaimana gitu. Oke, kita kaji Bang ya. Benar Islam atau ini menurut kitab ya. Kita tidak merujuk Islam ataupun Kristen. Ini menurut kitab aja, Al-Quran dengan Bible, ya kan? Dengan Taurat lah istilahnya kan. Nah, kalau orang Yahudi dulu deh, mereka menunggu Mesias, tapi nggak tahu siapa Mesias itu, nggak tahu, ya kan? Oke, berarti ini udah out ini dia nih, udah out. Oke, masuk ke Kristen, dia menunggu Mesias juga. Siapa Mesias ini? Yaitu Yesus. Oke, kita tidak usah dulu samakan Yesus dengan Nabi Isa. Oke. Dia nunggu ini. Kalau menurut Bible Mesias, Yesus itu Mesias, bukan Tuhan loh ya. Oke, berarti Mesias. Oke. Masuk Islam, kita menunggu juga Nabi Isa sebagai Mesias. Oke. Sosok yang kita tunggu ini kita cari dulu persamaannya, ya kan? Satu-satunya manusia yang terlahir tanpa ayah yaitu Nabi Isa alaihissalam, pandangan Islam. Satu-satunya manusia yang tidak campur dengan laki-laki adalah Yesus. Berarti sosok yang sama, Bang. Tidak ada lagi sosok yang lain kecuali beliau. Betul? Datangnya nanti Nabi Isa, menurut Islam dia hanya sebagai Mesias. Menurut Al-Quran, datangnya Nabi Yesus sebagai kedua kali sebagai Mesias, sebagai Nabi.
berarti benar Islam abangku. Kalau menurut doktrin ajarannya, Kristen ini menunggu siapa? Tuhan atau Mesias? Karena tidak mungkinlah Mesias itu adalah Tuhan. Karena Mesias itu adalah utusan Tuhan. Coba kalau kita berini bang. Jadi nanti pada akhirnya abangku, di ujung ini Kristen ini akan bersatu dengan Islam bang. Karena dia menunggu satu sosok itu. Nah, jadi dia akan meluruskan kembali, sabar dulu bang. Dia akan meluruskan menurut pandangan Islam, Al-Quran, dia akan meluruskan kembali ajarannya yang menfitnah dia sebagai Tuhan dan ibunya juga sebagai Tuhan, ya kan? Nah, dia akan meluruskan kembali sesuai Al-Quran, sesuai Bible. Kita ambil dari pemahaman Al-Quran, pasti dia akan meluruskan kembali tentang siapa dia. Nah, itu di ujungnya nanti bang. Kalau Yahudi udah habis dan rokok dia itu, karena dia mengingkari Nabi Isa ataupun Yesus lah, nggak ada lagi dia, udah hilang dia itu. Nah di akhir zaman bang, Yesus turun. Nah kita lihat di situ yang mana yang benar menurut kitab loh, menurut kitab yang mana yang benar, dia Tuhan atau Mesias? Ayo, menurut kitab, jangan menurut Islam ataupun Kristen ya. Coba. Iya, makanya betul gak? Gini loh Papi. Coba. Dalam Alkitab, Mesias yang dimaksud dalam perjanjian lama, Mesias yang dijanjikan itu bukan hanya manusia. Itu Mesias yang ilahi dia itu. Di mana pula Mesias yang ilahi? Mesias itu apa artinya? Gini loh. Coba. Papi itu langsung kayak gitu, langsung mana? Makanya saya nggak mau debat sebenarnya gitu. Iya. Silakan. Jadi dari awal itu udah strawman dulu. Menurut kitab Mesias itu bukan Tuhan, kata Papi kan. Itu kan sudah membuat kesimpulan yang salah. Justru menurut kitab Mesias itu Tuhan, gitu loh. Silakan. Di mana datanya Mesias adalah Tuhan? Bahaya loh, hati-hati loh. Kores juga Mesias loh. Makanya kami bilang Yesus begini ya, alur logikanya itu begini, Pi. Mengapa kami sebut Yesus itu Tuhan? Itu salah satunya karena kami percaya dia Mesias yang dijanjikan, gitu loh. Jadi dalam perjanjian lama, Mesias yang dijanjikan itu Mesias ilahi. Makanya orang Yahudi nggak terima Yesus itu Mesias, karena bagi mereka Mesias yang dijanjikan itu gambarannya itu Mesias yang militeristik, yang penuh kuasa. Orang Yahudi tahu Mesias yang dijanjikan itu di perjanjian lama itu Mesias yang bagaimana, itu Mesias yang ilahi. Makanya mereka nggak percaya Yesus. Sementara kami percaya Yesus itu ilahi. Udah? Contohnya begini. Kenapa saya bilang Mesias itu Tuhan yang menjadi manusia? Contohnya begini. Di Matius 22 kan Yesus berkata kepada orang Farisi ya. Nih, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata Yesus kan, kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Nah, berarti jawab orang Farisi ini anak Daud. Terus kata Yesus lagi, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh yang dimaksud di sini pasti roh Allah, maka dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Ini Yesus mengutip dari perjanjian lama. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, maksudnya Mesias ini, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Kata Yesus, itu Yesus menguji orang-orang Farisi.
Paham nggak Lur idenya di sini, Pi? Maksudnya? Iya, silakan aja, silakan paham. Jadi maksud Yesus gini, jika Mesias itu anak Daud, bagaimana mungkin Daud oleh pimpinan roh menyebut Mesias itu Tuanku? Jadi logikanya, jika Daud adalah raja orang Yahudi, siapa lagi di atas Daud? Sampai Daud menyebut Mesias ini sebagai tuannya, itu sudah pasti Yahweh yang dimaksud Daud. Jadi Daud juga tahu Mesias itu Yahweh. Sudah Bang. Jadi begini, kalau memang dia ditolak Bang sebagai Mesias ataupun Rabi ataupun Guru, dari awal dia sudah ditolak abangku. Dia sudah sempat mengajar. Nah, jangan kita jangan kita menjas bahwa orang-orang Taurat itu tidak tahu tentang siapa Tuhan, siapa Mesias, Bang. Siapa Tuhan, siapa Nabi. Mereka paham itu. Gitu loh. Mereka lebih paham tentang Tuhan, gitu loh. Nah, kalau di sini teman-teman Kristen selalu menjas bahwa orang-orang pada saat itu tidak bisa membedakan Tuhan dengan bukan Tuhan. Taruhlah kita berada di pada zaman itu, Bang. Saya ini, kita berdua nih Bang, berada di zaman itu. Rasional nggak Bang? Ada Tuhan jalan-jalan kemana ngajar gitu loh. Ini kita masuk di pada zaman itu Bang. Nah, apalagi zaman sekarang. Itu rasional dulu kita berpikir Bang. Nah, kalau orang Yahudi yang tidak percaya bahwa dia Tuhan, ya memang dia tahu Mesias itu bukan Tuhan. Nah, kenapa Abang bilang dia ditolak? Kenapa dia ditolak? Padahal sebelumnya dia dipersilakan mengajar. Kenapa dia dipersilakan mengajar di bait-bait suci? Berarti dia diterima sebagai pengajar, sebagai Mesias. Awalnya diterima, Bang. Lalu kita baca kisahnya dia di mana ditolak. Pemahamannya bukan begitu. Sabar dulu, Bang, sabar dulu. Kenapa dia ditolak? Kenapa mereka menolak Yesus itu? Itu dulu. Kenapa dia ditolak sebagai Mesias? Itu dulu Bang. Padahal awalnya mereka kalau kita baca di dalil-dalil, Yesus itu sempat ke bait-bait suci, dia berdakwah, banyak imam-imam yang mendengarkan. Berarti mereka paham, oh ini Mesias, nggak ditolak Bang. Tidak ditolak. Kalau memang dia ditolak awalnya, dari dasarnya sudah ditolak dia. Nggak boleh kamu palsu. Iya kan, tapi buktinya dia mengajar kok. Tidak ada, biasa aja. Orang Palestina kecil kok, nggak kayak Indonesia harus ke Sumatera, kemana, ke Jawa, ke Sulawesi. Nggak seperti itu Bang. Nah, kenapa dia sampai ditolak? Itu dulu, ditolak sebagai Mesias dulu deh, jangan sebagai Tuhan. Padahal awalnya dia boleh. Ah, itu dulu dasarnya Bang. Nah, ternyata saya lihat di Bible itu, ternyata dia ditolak karena pengikutnya sudah mulai banyak. Ada di Yohanes 11 pasal 5. Nah, di situ dia mulai ditolak. Di situ banyak pengikut-pengikut yang sudah mulai mengikuti dia, yang sudah tidak mau patuh dengan hari Sabat, ya kan? Dia kan meluruskan tentang hari Sabat itu kan, dan hukum-hukum lain. Nah, barulah timbul kekhawatiran orang-orang Yahudi, imam-imam pada saat itu, gitu. Dibuatlah skenario bagaimana caranya orang ini supaya bisa hilang dari peredaran. Nah, dibuatlah di situ, bernubuatlah Kayafas, lebih baik satu orang mati daripada kita semua yang metong. Ditelusuri lagi apa akibatnya. Orang-orang akan meninggalkan bait kita, lalu nanti datang orang-orang Roma menguasai. Itu kalau kronologisnya kan gitu. Saya tanya Pak ya. Saya nanti kemana-mana lah dulu. Kita tahu itu salah satunya. Coba. Yesus itu kan korban politik, itu dalam realisasinya. Tapi ini kita kan bicara ranah teologis. Nah, saya tanya begini. Menurut Papi, orang Yahudi menantikan Mesias itu, tahu nggak Mesias yang dimaksud itu seperti apa? Itu loh. Coba. Tahu. Mesias yang bagaimana? Coba dijelaskan. Menurut Papi dulu. Saya Mesias itu paham Mesias itu sampai di mana? Mesias yang dimaksud itu yang bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan itu. Terus? Dari tekanan orang-orang Roma. Itu. Iya, terus?
Cuman di sini datangnya Mesias ini dia malah membuat konflik antara orang-orang Taurat pada saat itu yang meyakini hukum-hukum itu. Yesus datang meluruskan. Terjadilah konflik di sini, terpecah dua di situ. Gitu Bang. Padahal maunya orang-orang Yahudi, lu ikut aja kami gitu loh. Buktinya kan sudah ngajar dia. Tapi dia membuka partai baru istilahnya gitu loh. Partai baru dia buka. Nah, orang partai lama ini sama-sama Golkar ini contoh Bang. Ya kan? Sama-sama PDI lah. Ada PDI Perjuangan, ada PDI siapa dulu kemarin? PDI siapa itu? Ada kan PDI dulu Bang ya? Ini kalau udah kebanyakan. Enggak. Ini supaya nyampe kita Bang analoginya. PDI Perjuangan dengan PDI apa dulu Wahyu Suryadi. Itu taruhlah Suryadi ini Yesus ini dia datang gitu loh. Gitu makanya dibuat lagi. Udah supaya nggak sama dipasanglah Perjuangan, terpecahlah barang itu. Nah supaya PDI Suryadi ini tidak berkembang, dihilangkanlah Suryadi. Gitu Bang. Nah itu kalau kita lihat kronologisnya, dibuatkanlah dia fitnah. Dia mengaku anak-anak Allah, padahal anak Allah biasa aja para orang saat itu, orang alim. Inspirasi masih online kah? Asik. Ada. Betul gak Bang inspirasi? Begitu gak kayak kronologisnya? Betul. Lalu ditarik ke konsep teologinya, udah acak adut dari situ. Jadi di peristiwa dalam Bible itu, peristiwa penyaliban ini, dia bercampur. Ada kepentingan politik, ya kan, kepentingan politik. Tapi pada dasarnya peristiwa di situ, lebih tepatnya adalah ada kepentingan di situ, kepentingan dari imam Wahyudi. Ke situ dulu penyaliban enggak. Kita tanya, saya kan Gitu. mau tanya, siapa itu Mesias? Kalau berdasarkan konsep teologinya itu dibangun dari Paulus itu sendiri. Gini, saya kasih tahu sedikit ya. Kalian mau terima atau enggak apa-apa. Cuman biar paham aja gitu. Gimana Bang? Belajar dulu Bang inspirasi. Saya sahur dulu Bang. Lanjut. Iya. Di mana itu tadi Tritunggal itu? Dalam Yudaisme. Ditelepon pendetanya, jangan naik di situ, penyesat katanya. Ditelepon Pak Bombom. Dalam Yudaisme, Mesias itu punya 3 jabatan: Nabi, Imam, dan Raja. Itu Mesias yang dinantikan oleh Yahudi. Dia sebagai imam yang akan memimpin Yahudi. Jadi selain itu, Mesias ini juga akan membebaskan dan menebus bangsa Israel. Jadi Mesias ini punya fungsi sebagai penebus. Contohnya kita lihat ya, di dalam Mazmur 19 ayat 14 dikatakan, banyaklah tentang Mesias nih. Saya kasih satu aja. Ada lagi Mazmur Mesianik ya. Kalau kita baca Mazmur Mesianik itu, kita tahu itu siapa Mesias. Tapi ini saya buka yang ini aja dulu. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, Tuhan di sini kan Yahweh. Nah, huruf besar semua nih. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jadi menurut Mazmur Daud ini, yang menebus dia itu kan Tuhan, Yahweh. Oke? Seperti Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jadi Ayub ini tahu penebus dia itu akan datang ke dalam dunia. Makanya dia mengatakan dia akan bangkit di atas debu. Dia akan berjalan di Palestina sana 2000 tahun yang lalu. Ayub tahu. Seperti perkataan Yesus juga, tetapi anak manusia datang bukan untuk melayani,
bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, sekarang Enggak, begini, koneksi. Bang Sianipar. Oke, sekarang begini. Musa ini Mesias tidak? Ya, bisa disebut Mesias juga, karena secara umum Mesias yang dimaksud itu kan Oke. yang diurapi. Tapi ada satu Mesias ini yang dijanjikan, loh. Itu yang saya maksud. Daud juga Ada disebut- Mesias yang satu dijanjikan. Daud juga disebut Dijanjikan Mesias. apa, Bang? Nah, dijanjikannya itulah yang saya katakan tadi, dia akan datang sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai apa tadi satu lagi saya bilang. Karena begini, di dalam Yahudi ada 12 suku Israel itu kan, itu nggak semua yang bisa jadi raja. Contohnya, yang menjadi raja itu biasanya dari keturunan Yehuda. Nah, untuk keimamatan yang menjadi imam itu keturunan Lewi gitu loh. Tapi ini Mesias itu bakal merangkap 3 nih jabatannya. Dia akan sebagai imam dan raja dan apa tadi saya satu lagi saya bilang, Bang? Nabi. Gitu loh. Makanya ini Mesias yang beda. Makanya ini Mesiasnya Mesias ilahi, yang ilahi loh. Nah, pertanyaannya begini, Bang Sianipar. Pertanyaannya begini. Di kitab Mazmur yang Bang Sianipar baca tadi, dia sebagai imam, dia sebagai raja, dia sebagai nabi kan? Iya, itu bukan hanya di kitab Mazmur, Bang. Maksudku begini. Oke, itu di kitab Mazmur. Bukan, Nah, bukan pertanyaannya di gini. kitab Mazmur. Maksudku begini. Oke Kan lah. saya bilang kan dalam Walaupun perjanjian bukan di lama. kitab Mazmur, tapi itu nubuatannya kan? Betul. Iya kan? Nah, itu nubuatan ditujukan kepada siapa? Nah, begini, kepada Mesias loh. Iya Mesias, tapi maksudnya itu ditujukan kepada siapa secara spesifik? Kepada siapa? Ya, dia adalah Mesias, dia raja, dia imam, dia nabi. Nah ini secara spesifik, ini ditujukan kepada siapa? Kepada Musa kah? Enggak. Apakah kepada Daud kah? Gini, Bang, gini. Karena di sisi lain, Daud ini dia juga imam, dia juga sebagai raja, dia juga sebagai Mesias. Daud itu imam besar loh. Gini loh. Gini maksud saya begini. Contohnya begini. Di Mika 5 ya, Raja Mesias dan penyelamatan Israel kan. Jadi ini salah satu Mesias nih, ini salah satu jabatan yang akan dipegang oleh Mesias. Contohnya dia sebagai raja. Contohnya Mika menubuatkan begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang dikatakan berarti satu. Seorang kan berarti manusia kan? Bentar Bang, jangan langsung begitu. Iya, lanjut. Makanya selalu gagal paham tuh kita. Begini loh, saya ulangi lagi ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kalau kita perhatikan kalimatnya ini, dia akan memerintah Israel. Tapi yang memerintah Israel permulaannya itu sudah sejak dahulu kala, sejak purbakala. Tapi dia dikatakan manusia. Bagaimana ada manusia tapi permulaannya sudah sejak dahulu kala? Tentu itu harus Tuhan yang menjadi manusia, karena Tuhan sudah memerintah sejak dahulu kala. Oke, saya tanya, ada nggak manusia yang bisa seperti ini? Kalau dia hanya manusia biasa. Ini bukan masalah ada ndak manusia seperti ini, Bang Sianipar.
Yang menjadi rancunya di sini adalah bagaimana mungkin manusia yang menubuatkan kedatangan Tuhan yang menjadi manusia. Loh, dia kan nabi loh. Iya, yang mana lebih tinggi bang? Kedudukan Tuhan atau kedudukan Nabi? Kok bisa logiknya ke situ loh bang? Ini bukan masalah hierarki. Iya, tadi kan Bang Sianipar membangun narasi bahwa manusia siapa atau nabi siapa yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah nabi dari segala nabi yang berbeda dengan nabi sebelumnya. Aduh, itu udah. Kalau nabi, ya, kalau nabi menubuatkan kedatangan nabi itu sinkron, Bang Sianipar. Seorang nabi menubuatkan ada kedatangan nabi setelahku atau setelahnya, itu sinkron. Tapi kalau ada nabi menubuatkan kedatangan Tuhan datang menjadi manusia, itu tidak sinkron. Ya coba abang pahami lagi lah nanti kata-kata abang. Nanti abang bisa tahu. Itu tidak sinkron, Bang Sianipar. Kenapa? Karena begini. Bagaimana mungkin manusia yang menubuatkan kedatangan Tuhan? Kalau Tuhan yang bicara, nabi ini kan juru bicaranya Tuhan, bang. Contohnya Betul. Begini nih, misalnya kalau nabi adalah juru bicaranya Tuhan, kalau seorang nabi juru bicara Tuhan, ngapain Tuhan mengutus nabi? Misalnya begini saya bilang bang ya. Berarti tidak konsisten, Bang Sianipar. Maksudnya begini loh. Maksudku begini. Ketika paham, ya? Di zamannya Musa, di situ kan umatnya Musa dia terkekang oleh zaman Firaun. Datangnya Musa untuk membebaskan mereka dari tanah Kanaan, iya kan? Nah, pertanyaanku di sini, Bang, kenapa Musa yang diutus? Kenapa bukan Yesus yang datang sebagai manusia? Kenapa bukan Tuhan yang turun datang sebagai manusia untuk membebaskan mereka? Kenapa harus Musa yang turun? Oke, saya jawab ya. Silakan. Jadi, kenapa bukan Yesus yang datang pada masa itu yang membebaskan? Iya, kenapa harus Musa yang turun? Kenapa bukan Yesus langsung di sini? Karena nubuatan itu kan masih belum harus digenapi loh bang, belum harus ada kegenapan waktunya loh. Nah, waktu zaman Musa itu belum waktunya. Ngerti nggak maksud saya? Bagaimana? Karena kalau Yesus yang menyelamatkan bangsa Israel langsung dari perbudakan itu, karena itu kan belum waktunya. Oke, pertanyaanku satu, Bang Sianipar, ada ndak nubuatan kedatangan Musa? Enggak. Kalau Musa yang terus kenapa? Di situ masalahnya. Maksudnya masalah apa? Nubuatan kedatangannya Musa tidak ada. Tapi di sisi lain Bang Sianipar mengatakan nubuatan itu harus tergenapi. Pertanyaanku begini, Bang Sianipar tadi. Kenapa Yesus tidak datang di zamannya Musa? Iya, begini. Kita satukan waktunya. Iya. Kenapa Yesus tidak datang di zamannya Musa? Tadi Bang Sianipar bilang, karena Musa harus menggenapi nubuatan. Enggak ada saya bilang kayak gitu. Lantas kenapa Yesus tidak datang? Kenapa ketika banjir di zamannya Nuh, ya kan, bahtera Nuh, kenapa bukan Yesus yang turun di situ? Iya, jawabannya itu setiap